Hikayat Amir Hamzah adalah seorang raja di Medain bernama Qobat Syahriar, sedangkan Perdana Menteri kerajaan itu bernama Khawaja Al-Qasi. Perdana Menteri ini bersahabat karib dengan seorang yang bernama Bakti Jamal. Bermula persahabatan dua orang inilah cerita Amir Hamzah dimulai. Suatu hari, Khawaja memberitahu sahabatnya, Bakti Jamal, bahwa temannya itu akan mendapat celaka. Untuk menghindari azab itu, Bakti Jamal harus tinggal di dalam rumah selama 40 hari. Dan sebagai orang yang sangat terpercaya dengan sahabatnya, Bakti Jamal melakukan hal yang disarankan sahabatnya tersebut. Tetapi pada hari ke-39, Khawaja mengajak Bakti berjalan-jalan. Sebenarnya, Bakti sudah curiga karena Khawaja menganjurkan ia tinggal di dalam rumah selama 40 hari. Tetapi mengapa pada hari ke-39 sahabatnya mengajaknya berjalan-jalan keluar rumah? Tetapi karena Bakti percaya bahwa Khawaja adalah sahabatnya, maka menurut pula lah Bakti. Entah karena apa, Bakti Jamal tiba-tiba menemukan harta karun yang sangat banyak. Dan seperti yang pernah ia khawatirkan sebelumnya, ternyata persahabatan Khawaja tidak tulus. Karena menginginkan harta karun itu, Khawaja membunuh Bakti. Sebelum meninggal, Bakti berpesan kepada Khawaja yang curang itu agar menjaga istrinya yang sedang hamil dan anak yang akan lahir. Sebagai wujud sesalnya, Khawaja pun menyanggupi permohonan sahabatnya yang telah dibunuhnya itu. Akhirnya, janda Bakti melahirkan seorang anak yang diberi nama Buzur Jamir. Buzur Jamir adalah seorang anak yang cerdas. Ketika baru berusia 9 tahun, ia sudah menamatkan pelajarannya dan jadilah ia seorang ahli nujum. Karena profesinya, inilah ia menjadi tahu pula siapa yang sebenarnya telah membunuh ayahnya. Khawaja sangat takut mengetahui hal itu dan berencana menghabisi Buzur Jamir melalui perantaraan orang lain. Tetapi orang suruhan itu tidak jadi membunuh Buzur dan hanya menyembunyikannya saja. Dan pembalasan pun datang. Suatu ketika, Raja Qobat Syahriar bermimpi sebagai seorang Perdana Menteri. Dipanggilnya lah Khawaja untuk menafsirkan mimpi raja. Ternyata Khawaja tidak dapat menafsirkan mimpi itu. Maka raja pun memanggil Buzur sebagai orang nujum. Dengan rinci Buzur menjelaskan makna mimpi sang raja. Lewat perjumpaan dengan raja itulah Buzur mengadukan semua yang dialami dan menimpa almarhum ayahnya yang telah dibunuh oleh Khawaja. Maka murkalah raja kepada Khawaja dan menyuruhnya untuk dihukum mati. Seluruh harta ayahnya yang telah dirampas oleh Khawaja dikembalikan kepada Buzur. Tidak hanya itu saja, Buzur akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Medain, menggantikan Khawaja. Sejak itu, pulalah Buzur selalu menjadi penasihat raja. Buzur meramal bahwa raja akan mendapat seorang putra dan sebaiknya dimakai Nusyirawan. Buzur meramal juga bahwa musuh akan datang dari Arab, sehingga raja memerintahkan untuk membunuh semua perempuan yang sedang hamil. Namun di tempat lain, di Mekah, adalah seorang yang bernama Abdul Muthalib yang memperoleh seorang putra dan diberi nama Amir Hamzah. Sedangkan bujangnya, Umayyah al-Damri, juga mendapat seorang anak yang dinamainya Abir ibn Umayyah. Buzur yang mendapat tugas dari raja untuk membunuh semua perempuan hamil dan bayi yang baru lahir tidak tega membunuh dua bayi itu. Bahkan dalam penglihatannya, kedua bayi itu akan menjadi seorang besar. Maka kedua bayi itu tidak dibunuhnya. Waktu berlalu, Raja Qobat mangkat dan digantikan oleh Nusyirawan putranya, Amir Hamzah dan Amir ibn Umayyah atau Amir mulai beranjak dewasa. Mereka berdua belajar memanah. Suatu ketika, mereka berdua berhasil menyelamatkan upeti Mekah yang dikirim kepada Raja Nusyirawan. Penyamun yang akan merampas upeti itu akhirnya menyerah kepada Hamzah dan menjadi pengiring Hamzah yang setia. Hamzah jatuh hati kepada putri Raja Nusyirawan. Nama putri itu Mirnigar. Putri itu pun jatuh cinta kepadanya. Ketika mereka berdua sedang bercumbu di dalam istana, Raja Nusyirawan melihatnya. Maka murkalah raja dan berencana menangkap Hamzah. Berbagai macam cara ditempuh untuk membunuh Hamzah. Berbagai tipu muslihat dicoba, tetapi Hamzah berhasil lolos.
Pernah raja mengumpankan anaknya, tetapi putrinya justru tertawan oleh Hamzah. Dan pada hari ketiga, kedua putri raja itu diantar kembali ke istana. Terima kasih.